Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya. Jadi hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial lagi, masih berkaitan dengan tutorial Microsoft Word ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel secara otomatis. Baik, jadi untuk yang harus kalian persiapkan, yang pertama harus ada dokumen terlebih dahulu. Yang kedua, dokumen kalian harus sudah ada halamannya ya. Untuk yang masih belum bisa membuat halaman, apalagi membuat halaman yang berbeda, itu sudah saya buatkan tutorialnya. Dapat dilihat di channel YouTube saya atau nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Nanti untuk link pembuatan halaman akan saya cantumkan di situ. Baik, langsung saja. Jadi di sini kita akan yang pertama akan membuat daftar isi ya teman-teman. Nah, anggaplah ini dokumen yang bener lah intinya. Ini sebagai contoh saja. Jadi yang pertama untuk membuat sebuah daftar isi itu cukup mudah. Nah, ini daftar isinya secara otomatis, jadi tidak dibuat secara manual. Jadi yang pertama adalah untuk bagian judul besar. Untuk bagian judul besar kalian bisa blok. Lalu kalian bisa klik bagian reference. Nah, lalu di bagian add text, ini kalian klik. Nah, ini dibuat menjadi level 1. Nah, jika hurufnya berubah, bisa diatur lagi, misal untuk ditengahkan dan warnanya dihitamkan. Nah, udah ya teman-teman. Nah, lanjut. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Untuk judul utamanya, ini bisa diklik reference, add text, sekali lagi, nah, level 1. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, daftar tabel juga seperti itu. Nah, ini kita ke bagian reference ya, add text, level 1. Nah, untuk di bab 1, nah, di bab satunya masih sama ya, karena ini masih judul besarnya, kalian bisa blok, lalu ke bagian reference, add text lagi level 1. Nah, untuk setiap bab pasti dia akan mempunyai subbab-subbab ya. Jadi untuk membuat subbabnya, nah, caranya masih sama, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, untuk subbabnya ini kita copy, lalu kita tetap ke bagian reference, lalu add text. Namun untuk levelnya level 2 ya. Nah, begini, yang ini juga iya, sama level 2. Yang ini bab 2-nya ini level 1 ya. Baik. Yang ini level 2 ya. Nah, ini level 2. Yang ini level 2. Nah, jika semuanya sudah dibuat, maka balik lagi ke daftar isi ya. Kita di sini. Nah, untuk menambahkan daftar isi ini cukup mudah. Kalian tinggal klik table of content. Nah, kalian tinggal pilih mau tipe yang mana. Nah, biasanya pakai yang pertama. Nah, kita tinggal klik dan muncul ya. Nah, tinggal kita atur. Nah, di sini kan mungkin nanti kalau misal kita kan mau mengubah, misal ada halaman yang berubah nih ya. Misal ada yang di bagian bab 1 kita tambahin misal. Nah, misal ini bab satunya ini kita tambahin lagi, misal ya. Ini misal. Nah, ini kan berarti secara otomatis untuk subbab 1.2 ini kan pasti akan berubah di halaman 2 ya teman-teman. Nah, jadi jika seperti itu kita bisa klik bagian ini update table. Nah, bedanya untuk update page number only ini hanya akan mengupdate
bagian halamannya saja. Cuman kalau kita pilihnya update entry table, nah dia akan menambahkan jika ada sesuatu yang kita buat baru. Misal ada bab 3, misal kita buat bab 3. Nah, misal kita buat bab 3. Sebentar. Nah, misal kita buat bab 3. Kita buat bab 3. Ini ada bab 3 ya. Ini ada bab 3. Nah, ini kan ini adalah bab baru. Nah, jadi untuk caranya ya tetap sama, reference, attack level 1. Nah, bedanya di sini. Nah, untuk bagian update entry table, maka dia akan menambahkan bab baru atau elemen baru. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Nah, di sini sudah saya siapkan 2 gambar ya teman-teman. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk membuat ini. Masih tetap di bagian reference, cuman berbeda dari cara penambahan daftar isi secara otomatis. Untuk menambahkan gambar, kita bisa letakkan kursor kita di bawah gambar. Nah, untuk menambahkannya kita klik insert caption. Nah, di sini labelnya kita ganti jadi gambar. Misal untuk keterangannya ditambahkan di sini ya. Misal keterangannya ini adalah gambar 1. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Nah, untuk biar tulisan ini di tengah, kita bisa tengahkan. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur ukurannya, warnanya, bisa sesuai keinginan kita. Nah, untuk gambar yang selanjutnya tetap sama. Caranya seperti itu. Kursornya taruh di bawah gambar, lalu klik insert caption. Nah, ini kan gambar 2. Nah, ini gambar 2. Kita klik OK ya. Nah, untuk membuat tabel, caranya cukup sama. Cuman ada sedikit perbedaan. Jadi untuk tabel itu sama, kursor kita taruh di bawah tabelnya. Nah, jadi tetap di bagian reference, tetap di bagian tab reference, insert caption. Nah, tapi di sini kita ganti tabel ya. Nah, misal ini tabel 1. Kita klik OK. Nah, kita atur lagi. Nah, untuk tabel yang kedua masih sama ya. Sama, kita ke bagian tabs reference. Nah, kita insert caption. Nah, tabel 2. Misal ini tabel 2. Kita klik OK. Nah, untuk kita atur terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis, nah kita tinggal pindahkan kursor kita ke bagian sini, ke bagian lembar yang untuk khusus daftar gambar. Nah, untuk menambahkannya tinggal kita klik di bagian tab reference ya. Nah, setelah itu kita klik insert table of figure. Nah, misal ini kan daftar gambar. Nah, jangan lupa di caption labelnya ya, ini ya, kita ganti gambar. Nah, setelah itu kalian bisa pilih stylenya. Misal kalian mau pakai titik-titik, mau pakai strip atau garis bawah juga bisa. Nah, di sini saya memakai titik-titik. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul daftar gambarnya. Nah, yang kedua, ini daftar tabel. Nah, untuk daftar tabel caranya cukup sama. Nah, kita klik insert table of figures. Nah, ininya kita pastikan ini adalah tabel karena kita mau memasukkan daftar tabel. Kita klik ya. Kita klik OK. Nah, jika ada perubahan, misal gambar 1 ini
ternyata setelah kita ubah dokumennya, dia ada di halaman 3. Nah, untuk mengupdate-nya, kita bisa, nah, kita klik bagian ininya, ya, bagian ini, bagian daftar gambar kita, jadi seperti ini. Nah, di sini kita tinggal klik update tabel. Nah, ini untuk perbedaannya sama ya kayak yang tadi ya, waktu kita membuat daftar isi. Jadi tinggal klik OK. Mudah bukan? Nah, jadi mungkin itu saja tutorial yang dapat saya bagikan. Jika kalian suka, like videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe. Cukup sekian, terima kasih.